Salam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak Apa kabar Mas Sandro? Alhamdulillah wa syukurillah. Kita pernah ketemu loh di dalam MTR. Pernah ketemu di dalam MTR. Masalahnya sing pernah ketemu di dalam MTR wakeh ya Mbak. Piye? Aku kudu piye? Iya, aku yang pernah ketemu Mas Sandro kan, aku bilang ini Mas Sandro kan YouTuber, aku bilang kan iya. Terus Mas Sandro bilang, "Wis duelan garangan apa urung?" Siap. Mas, Gimana? tak cerita dulu ya. Boleh. Masalahnya sih simple, masalahnya simple. Gimana? Bulan 12, tanggal 14 tahun ini aku tuh finish kontrak. Siap. Finish kontrak, majikan tuh kayaknya yang majikan laki-laki mau nambah, yang majikan perempuan kayaknya masih bingung dia kan. Tapi kalau menurut aku kurang suka sih majikan perempuan cerewet. Ya orang sini memang cerewet sih ya, tahu sih aku gitu kan. Cuma gimana ya, pokoknya aku nggak nyaman aja, udah kayak gitu aja, intinya kayak gitu. Aku kerja di daerah Songsoy di villa gitu, rumah 4 tingkat, istri 2, suami 1. Mantap. Iya, istri 2. Terus. Satu singsang itu 2 istri ya, satu rumah semua. Yang istri di rumah bagian bawah sama aku, yang istri kedua lantai 2, yang lantai 3 tempat kucing. Yang lantai atas itu ya kayak waterpark gitu, tempat-tempat BBQ-an, tempat olahraga kayak gitu kan. Siap. Yang laki-lakinya seneng kayak gitu hasil kerja aku, ya job bersih-bersih aja sih. Yang istri kedua nggak masak, tapi istri pertama aku masak kayak gitu kan. Siap. Aku sebenarnya aku betah sih kerja sini Mas, tapi pernah di itu loh, kayak apa, pelecehan tuh udah pernah sama suaminya. Berarti doyan ya? Iya, dia biarpun istri 2 itu dia masih berani bawa perempuan naik rumah Mas, cewek. Kayaknya gitu, gonta-ganti gitu kan. Jadi dia mau menyamakan pembantunya kayak gitu loh Mas. Terus? Terus kayak gini kan, kayak dia minta picit. Kadang kita yang sebagai babunya ini mau nolak serba salah kan. Serba salah, namanya pekerjaan kan. Siap. Kadang kita sorry ya, terus bilang gini, kamu mau nggak micit aku sekali 2 kali itu oke lah, micit ya Mas ya, oke. Terus ada satu hari itu dia ngomong kayak gini, habis micit itu, you can take care my junior. Dia ngomong gitu loh sama aku Mas. Terus aku kan gemeter ya, aku bilang ya langsung sekucur tubuhku langsung merinding kayak gitu kan. Terus ya aku tolak dengan santai aja gitu kan. Aku bilang aku nggak bisa, masalahnya aku punya suami, aku bilang kayak gitu Mas kan. Terus aku bilang kayak gitu, ya aku selesaikan pijitku, aku keluar kayak gitu. Terus suatu hari itu ada lagi, dia kayak ngajak itu Mas, dia suruh aku naik ke lantai atas. Ya kayak enggak secara, masih ada sih chatannya, tapi udah dihapus kayaknya ini, dia ganti nomor HP. Terus kan dia ngechat, kalau kamu mau naik ke atas sekarang kayak gitu loh. Pikir aku mau apa, pikir aku nih kan. Jadi tak simak chatan dia tuh, oh berarti dia ngajak aku kayak gitu loh Mas. Terus aku tolak. Terus aku tolak, aku bilang sama dia, aku nggak mau, aku bilang mulai besok lain waktu atau seterusnya aku nggak mau micit kamu lagi, aku bilang kayak gitu. Aku pengen kerja seperti biasanya, aku bilang kayak gitu loh Mas. Tapi dia nggak ngasih jawaban, diam aja gitu kan. Tapi pas hari-hari berikutnya ini bawaan dia tuh di depan istri pertama, istri keduanya tuh santai aja sama aku Mas. Ya aku santai juga lah, masalah nggak ada terjadi apa-apa kayak gitu kan. Kerja itu enak di sini Mas, terus terang enak. Di saat aku dapat pelecehan kayak gitu, ya mulai kayak gimana gitu kan. Aku juga cerita ke suami aku, kok aku mulai dapat pelecehan kayak gitu, aku kayaknya nggak senang udah mulai kerja di sini. Rencana mau nambah, ini majikan kedua, kontrak kedua, yang kemarin finish. Kayak gitu. Jadi aku tuh sebelumnya suaminya tuh udah nyuruh aku nambah. Nanti kalau nyonya pertama nggak mau kamu, kasih tahu aku
kayak gitu. Aku mau masih sama kamu. Itu maksudnya gimana sih, Mas? Dia masih mau mempekerjakan aku. Aku takutnya diperkosa. Iya, ya Gitu plus lah Mbak. Dapat Iya. nyenengin istrinya, dapat nyenengin dia juga kan gitu, plus dapatnya. Aku takutnya, aku kalau masalah pekerjaan nggak ngeluh, aku bisa kayak gitu kan. Masalah orang Hong Kong tipenya itu pun aku tahu. Ini juga bukan negara pertama buat aku kayak gitu kan. Kayaknya kebal lah aku kayak gitu ya. Di saat aku dilecehin kayak gitu, aku kayak di mana ya, tersudut kan gitu loh. Iya. Tiba-tiba tuh hilang semua niat mau kerja mau apa tuh, kayaknya tuh pengen cepat pulang aja. Bahkan aku tuh kepikiran buat nge-break, buat notice gitu. Ya nggak apa-apa. Wong Kayak gitu. udah finish berkali-kali nggak apa-apa, break juga nggak ada masalah. Toh akhirnya kan sama aja. Rekod itu nggak harus ya, sekali lagi. Kalau kita rekod sudah pernah finish 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang rekod 5 kali, yang ke-6 break itu nggak menjadi persoalan. Tapi kalau baru sebentar ya, kalau baru masuk ya usahakan finish biar rekodnya bagus. Jadi untuk 2-3 kali, 4 kali sampai ke belakang itu sebenarnya menurut saya itu tergantung dari majikan. Kalau sampean masih bisa bantah, nolak untuk ajakan dan semuanya ya nggak ada masalah. Tapi kalau sampean perasaan sudah mulai risih, perasaan sudah mulai nggak tenang, nanti tiba-tiba dia memberanikan diri yang melakukan hal-hal yang enggak. Nah, sekarang kalau memang sampean nggak mau finish ya, menurut saya ya kan, karena kalau kasus pelecehan itu nggak bisa terbukti, dia bisa nuntut balik. Persoalannya di sana. Iya. Kalau nuntut balik itu yang menjadi persoalan. Nah, untuk lebih amannya ya nggak ada masalah. Iya, aku kan baru 1 kali finish, Mas. Ini kan kontrak kedua, majikan kedua kan, gitu. Terus aku tuh takutnya ya kita di posisi serba salah. Memang sih nggak ada bukti-bukti. Takutnya di saat dia merenggang aku, memperkosa aku, dianya aku pukul. Jadi nanti aku yang masuk penjara. Itu yang aku takutkan, Mas. Ya kan makanya nyerang balik. Jadi nyerang balik. Kayak oke lah, dia kan punya postur badan kan besar kan, aku kan kecil kayak gitu kan, paling sedada dia. Di saat dia suka sama kita kan di rumah berdua, istri kerja dua-duanya, dia stay di rumah kadang juga kerja gitu kan. Saat dia mau sama kita nolak, direnggang, kita diperkosa. Ini bukan sekali 2 kali loh, Mas, tapi belum terjadi aja, badan aku udah pernah dipegang. Kenapa? Memang sih nggak ada bukti. Nggak bengkak karena apa? Apa? Bengkaknya karena apa? Enggak bengkak, udah pernah dipegang gitu, badanku tuh udah pernah dicolek, diremas kayak gitu udah pernah. Aku menghindar. Makanya kayak ketakut. Tapi memang nggak ada bukti sih. Kita mengajukan pelecehan tuh memang nggak ada bukti. Itu susahnya. Ya break aja loh daripada masalah kalau menurut saya loh ya. Karena dia udah nyoba sekali, kita diam aja ya pasti akan 2 kali, 3 kali dan berusaha. Nah, iya, laki-laki kan kayak gitu ya, Mas. Iya, namanya laki-laki, apalagi dia ada di situ, dia punya apa ya? Punya sesuatu, istri 2 aja ditaruh di situ, dia aman-aman. Artinya kan istrinya kan tidak hanya butuh kasih sayang, istrinya hanya murni butuh uang. Jadi nggak apa-apa lah, terserah lah. Yang penting uangku nggak dikurangi. Yang penting aku megang perusahaannya ini, perusahaan itu. Ya itu kan beda prinsip. Ya sampean kan lain. Ya, sampean tidak dijadikan istri, hanya di situ sifatnya nggak permanen dan bantu, tidak ada benefit dan keuntungan yang lain. Ya ngapain dipertahanin? Kalau saya sih supaya aman aja. Ya semuanya balik ke dalam diri sampean sih. Karena selama ini Indonesia yang ada kasus pelecehan seksual selama ini ya, yang saya tahu, yang hanya saya tahu lah ya. Saya nggak tahu di luar sana. Saya belum pernah menemukan kita menang. Kan iya. Nah, aku juga mempelajari itu, Mas. Saya belum pernah. Aku sering nonton YouTube sampean, sering kan. Kita yang gimana?
maksudnya gini Mas, kan ini kan tanggung, kalau aku mau notis menggebrik tanggung kayak gitu ya, tanggung ya, ibaratnya aku pandai jaga-jaga diri dulu lah sampai finish, rencananya mau pindah majikan kayak gitu. Ya kalau Sisa saya nggak berapa bulan apa-apa sih, lah. kalau saya semuanya terserah sampean. Kalau saya sih Mm-mm. pikirannya bukan persoalan tanggung dan nggak tanggung, tapi Iya. ketika sudah terjadi dan itu menjadi trauma tersendiri buat sampean, menurut saya ya Trauma Mas, nggak memang worth trauma, it. saya memang Makanya berarti trauma. saya nggak worth it. Mm-mm. Kalau kalau di ujung Iya. dan endingnya nanti kita ada perasaan trauma dan ketakutan yang berlebihan, ya nggak worth it. Tapi kalau sekali lagi pertimbangan sampean, sayang, butuh duit, ada ini, ada yang saya belum kelar, itu kan sekali lagi faktor itu tidak sampean ceritakan di sini gitu loh. Jadinya kan bagi saya ketika sudah jelas yang terjadi seperti itu dan kita masih berusaha bertahan, ini kan jadi pertanyaan. Iya. Jadi Iya, saya pertanyaan. bertahan itu ya. Jadi saya yang sampean ceritain ya mungkin saya orangnya sedikit lebih kritis ya untuk ngelihat sesuatu itu nggak cuma dari depan aja. Orang cerita sama saya mencoba melihatnya dari samping, dari kiri, dari kanan. Jadi agar supaya apa? Saya bisa memberikan masukan dan pandangannya itu bijak, bukan hanya benar. Kalau benar saja, sekali lagi, itu tidak cukup nek buat saya. Saya justru bagaimana saya bijak menyikapi hal yang semacam ini. Makanya harus ngelihatnya. Makanya kalau saya bilang ini pelecehan itu dampaknya adalah trauma. Lah kalau sampai menganggap nilai uang yang nanti sampean akan korbankan dengan nilai trauma, merasa bahwa ya lebih sayang uangnya, ya nggak apa-apa. It's going on, lanjutkan ya, go on, lanjutkan dan teruskan, continue, silahkan. Tapi kalau sampai ngerasa bahwa ini berdampak karena rasa was-was, karena rasa takut dan bekerja juga sudah, benar. Ya sudah, kalau sudah bekerja seperti itu ya selesaikan. Kalau saya loh ya, karena kemarin ada yang cerita Mbak, kerja di tempatnya majikan di awal-awal ya kan, gajinya 5.000, tahu-tahu gajinya dinaikin 7.000, tapi diajak berbuat sesuatu sama majikannya. Lah karena dia ngerasa baik dan dianya juga butuh uang, jalan terus. Nah di belakang-belakang kan sudah nggak pernah dipakai lagi, keintimannya nggak terjadi lagi, tapi gajinya masih 7.000. Dan perasaan sense of belong, jadi karena dia merasa dekat sama majikannya, begitu ada yang nggak suka sama dia mulai GR-nya muncul, rasa cemburunya muncul, seolah-olah dia itu menjadi kesayangan. Nah ini kan ini sebaliknya, diberikan perhatian dari awal, ketika belakang-belakang sudah nggak diperhatikan, dianya mulai kekecewaannya muncul, diluapin. Nah kan nggak fair, berarti terlalu GR. Kalau sampean kan enggak. Kalau sampean sebaliknya, aku was-was, aku takut, ya ngapain dilanjutin? Kalau sampean ternyata aku tahanin sayang, nah kan saya jadi tanya, sudah sedemikian dibegitukannya dan sampean dari kalimat sampean semuanya tidak ada yang menyatakan pertanyaan suka atau membuka diri. Ini kan saya jadi bertanya sama sampean, why? Kecuali sampean ngomong utangku jek 50.000 Mas. Enggak, aku enggak ada, insya Allah Mas, aku enggak ada utang bank. Demi Allah enggak ada, alhamdulillah. Bikin bread. Enggak ada. Enggak ada. Aku kayak gini Mas ya, yang aku beratkan itu aku dapat majikan yang baik, pekerjaan enak kayak gitu. Itu yang saya pertahankan di sini kan. Pikir aku berjalan baik-baik aja sampai finish kayak gitu kan. Nyatanya aku nggak tahu ya kalau singsangku ini entah suka sama aku atau apa. Tapi kalau terus terang gaji aku di sini memang besar Mas, dari awal. Karena kan dari awal memang besar, kayak uang makan berapa? Dikasih sendiri. Besarnya berapa? Besarnya berapa? Ya ada sekitar 7.500. Nah, makanya kan dari awal saya mikir, kenapa? Ya kenapa? Ya. Ada yang diberatin, ada ternyata gaji segitu. Ya. Iya, gaji segitu. Kita mempertahankan itu gaji besar, dikasih makan bebas kayak gitu kan. Kita pokoknya nggak ada kekangan. Ya yang bermasalah ini yang laki-laki ini Mas di situnya.
masalah kayak apa, kayak makanan, kayak skincare kita, kebutuhan kita juga dibelikan di sini Mas. Pokoknya baik deh itu. Bukan saya mau bilang orang di sini baik, cuma dia perhatian dengan pembantunya kayak gitu. Tapi kan di belakang itu baru terjadi nih sekitar 2 bulan yang lalu kayak gini Mas. Kayak gitu. Nah makanya sekali lagi Kak, sampean bertahan dengan posisi yang seperti itu. Kemarin itu ada. Kemarin itu juga ada anak ya. Kebetulan si majikannya juga lumayan tua, bagus ya. Dan saya perhatikan anak ini bercerita ke saya ya kan. Pelecehan mulai begini-begini. Tapi tak lihat arlojinya itu, saya tahu bahwa barang itu bukan barang yang murah gitu. Saya tahu. Dia cerita, ya aku diem dong. Ya aku bukan orang yang gampang terus diceritain, terus akhirnya membenarkan atau oh gini enggak. Saya kan mengamati Mbak. Setiap apa yang teman-teman sampaikan ke saya itu saya lihat, saya dengerin, saya perhatikan. Di mana sisi letak persoalannya. Kan saya tunggu. Nah, jadinya. Terus ternyata dia juga sama. Jadi dia ngerasa kok sudah mulai aneh, tapi ya saya tidak memungkiri perempuan sekali lagi kalau disenengin, diperhatikan, dimanja, dibelikan semuanya, melayang kan Mbak? Ya. Melayang. Aku nggak melayang Mas. Aku nggak. Aku malahan takut. Sekarang gini, sampean nggak melayang, tapi sampean berbicara, sampean mempertahankan 7.500. Bagi saya benar, ya sama itu aja. Sama aja, kecuali saya nggak peduli 7.500. Saya akan selesaikan ini semuanya daripada ke belakang saya masih trauma. Nah ini loh Mbak. Iya. Saya Mbak, saya mohon maaf sekali lagi saya, ya kan. Iya. Saya itu bekerja dengan YouTube, ya kan. Yang satu saya udah dapat hasil yang enak, punyanya orang. Saya hanya cuma ngisi ABCD. Tapi kalau saya sudah nggak pas dan nggak feel, ya saya tinggalin. Saya sekali lagi tidak menyayangkan sesuatu yang besar buat saya. Tapi saya lihat gitu. Kalau ke sayanya atau ke tempat sayanya atau bagaimana ya, sesuatu rezeki. Calo, saya mau jadi calo contohnya. Job cowok banyak banget. Saya mau nipu itu sangat bisa sekali. Tapi kembali lagi, ya kan, bukan tujuan itu yang saya cari dalam hidup. Iya. Uang itu punya batas, tapi rasa percaya itu kalau bisa kita menjaga dan mempertahankan selamanya, karena sifat uang itu datang kepada orang yang bisa dipercaya. Ini sudah fix ini. Ini sudah rumus dan ini sudah prinsip. Makanya penting bagi saya untuk menanamkan kepercayaan dulu agar rezeki itu datang ke saya. Jadi kalau sampean sekarang bercerita, menurut saya, ya hemat saya sekali lagi. Makanya kan tadi saya bilang, kalau sampean ada utang, ada punya sesuatu yang sampean harus selesaikan dan nggak bisa kalau nggak dari uang yang segini. Kalau semuanya nggak ada dan sampean masih berat, kan saya menjadi bertanya. Otak saya bertanya, ada apa? Nggak ada apa-apa Mas. Ya itu yang aku pertahankan, gajinya sama kerja enak aja. Yang lain nggak ada lebih gitu. Nggak ada. Ya rencananya itu mau selesai finish aja ini Mas. Mau ganti majikan itu aja intinya. Aku tuh mau cari rekod yang baik gitu loh Mas. Nggak mau notice, nggak mau nge-break. Insya Allah bisa aku pertahankan kayak gitu. Itu aja sih niatnya. Ya nggak ada masalah. Kalau memang itu sudah sampean putuskan, tapi satu kali lagi. Kalau sampean melakukan seperti itu, kemudian sampean juga tidak melaporkan, maka dia akan cenderung melakukan sesuatu yang lebih. Iya, ini itu udah kepikiran juga sih. Cuman saya sampaikan, dan ketika melakukan lebih dan hasratnya sudah nggak terbendung, maka dia menggunakan berbagai macam cara. Ya, jadi namanya orang laki-laki sudah hasratnya tidak bisa terlampiaskan dan tidak bisa terpuaskan, maka dia bisa menggunakan cara apapun, apalagi bojo 2 aja sudah, orangnya juga kaya,
Kalau cuman sekelas sampai Iya aja benar. masa nggak bisa naklukin, itu kan harga dirinya yang terinjak. Lah itu saya cuma Iya benar berpesan Mas. hati-hati, waspada, ya jaga diri baik-baik. Saya nggak bisa ngomong Iya. banyak sekali lagi karena sampai ngerasa bahwa sayang mau ditinggalkan angka segitu, ya wis, saya nggak menjadi persoalan. Saya nggak perlu korek Mas, yang lebih dalam nek lagi karena bagi saya kalau gitu loh. ya, iya. Gimana? Rencananya mau cari majikan sama Mas ini. Yo, Kan? Misalnya cari majikan baru, aku pulang nunggu visa di rumah boleh nggak? ya nggak ada masalah. Yang penting sampean balik, tapi ada biayanya karena kan harus pulang ke Oh, Indonesia. iya maksudnya kalau cari majikan di situ kan, terus udah tanda tangan kontrak, nunggu visa di rumah, itu aku harus nyimpan uang atau gimana Mas? Ya enggak, ya nanti makanya kita bicarakan. Kalau bujuku kan Mm-mm. kita lihat data dulu, kita lihat semuanya, ya. Oh, Tapi tapi enggak harus nyimpan duit gitu ya? Yang makanya sekitar kita 3.000, bicarakan di 2.000 gitu. sini. Itu semuanya uang itu Oh, bisa kita bicarakan. Yang penting datang dulu ke oh, sini, ya ngobrol, oh, terus biodata, kayak oh, Sujike, semuanya cek, terus kita tawarkan ke majikan, ya. Kalau sampean break, kalau sampean rekodnya bagus, sampean break, sampean belum break aja. Kalau kita sudah nyodorin kemarin yang pelecehan seksual yang pertama yang kita bantu juga, dia belum keluar majikan, imigrasi sudah nelpon kita. Anak ini kapan keluar? Berarti kan itu sudah ongoing proses. oh, kayak gitu ya Jadi Mas begitu ya. pulang, dia pulang 2-3 hari, fotonya dia Mm-mm. sudah nyampe bandara Indonesianya, kita kirim ke imigrasi, visanya diturunin, Mbak. Jadi pulang 3 Oh, hari. iya. Pulang 3 hari visa udah turun. Kan harusnya istirahat sebulan. Akhirnya dia minta waktu 1 bulan. Ah, Minta waktu sebulan, kemudian suaminya tidak terima atau dia masih kangen karena mau ada ulang tahun. Padahal visa udah turun. Nah ini yang kami sangat sayangkan. oh iya iya Ya iya. karena kan orang itu nggak bisa komitmen kalau sudah di rumah ketemu suaminya, ketemu keluarganya. Kadang kita itu spot-spot jantung karena kan kita udah terima uang dari majikan. Oke, ya paham paham. Nah, paham nggak sampean? Jadi kadang Paham ini yang paham. membuat jadi reputasi di mata majikan. Kalau teman-teman mah mau soai aku nggak sama kamu, cari agent lainnya banyak. Iya, tahu. Nah, makanya kan saya tidak memburu uang, makanya saya nyuruh sampean datang dulu ke sini. Kalau memang Iya, sampean boleh serius Mas. mau cari majikan dan sampean mau proses, kita verifikasi Mau. secara data, secara omongan, secara dokumen, secara perjanjian, secara kita omong-omongan semuanya dulu. Majikan itu tidak menjadi persoalan. Bojoku aja sekarang mumet nih, ada majikan cari anak, mau nyari orang yang bener, nggak Itu Mas, kau-kaucan. kalau aku datang ke sana, pasporku masih dimajikan, aku datang sendiri tanpa paspor boleh nggak? Yang penting sampean punya kopinya. Ada tak di HP, aku simpan di HP. Ya Masalahnya sudah, nggak paspor apa-apa, dipegang datang majikan. aja. Kan Nah, kita itu nggak kalau harus dari paspor. alamatnya di mana Mas? Kan di konten saya ada kantin rumah kita di Sandro Jabrik, cek Kam- aja rumah Aku di kita. Songsoy Mas. Ya, Songsoy sama kantin itu naik bisnya cuma 1 kali Dekat. 70 Ya, 77X itu deket rumah saya depan sini. iya, itu maksudnya gini, aku boleh datang ke sana atau nunggu 3 bulan sebelum finish Mas? Kan sampean finishnya mas, sampean mau menyelesaikan sampai finish. Kalau sampean menyelesaikan sampai finish itu masih Desember, Mbak. Desember itu bulan berapa? Kalau sampean mau main saja boleh. Boleh main, ya. Kalau sampean mau Ya pengennya gitu. membicarakan tentang majikan dan semua, iya. Tapi kita nggak akan memproses. Tapi kalau sampean mau break, ya kan, sampean bawa surat, terminate kontrak, terus sampean break, atau sampean percayakan ke kita atau kasih ke majikan, sudah saya kasih ke majikan break kontraknya, sudah dapat tanda tangan, kita mau Mbak berani proses. Oh boleh Kita gitu ya Mas, ditolong gitu ya? ya bisa, kenapa enggak? Makanya kan sekali lagi ya, obrolan kita itu 24 menit itu sampean masih bersikukuh mau menyelesaikan sampai finish. Sedangkan kejadian-kejadian yang sampean ceritakan itu sudah di ranah sesuatu yang ya orang semuanya Yang udah tahu. mengancam. Ya,
pelecehan mengancam, itu kan ya. orang semua udah tahu. Tapi kembali lagi Mm-mm. sampean bersikukuh karena nilai uang yang ada di situ itu sayang. Nah, kalau udah kayak gitu boleh nggak saya bilang sampean itu orangnya maga atau nanggung? Maju enggak, Iya mundur benar, maju enggak, iya mundur benar Mas, enggak. Lah kalau benar sampean maju benar itu. enggak atau mundur enggak, gimana kita mau ngambil keputusan dengan majikan baru? Gitu loh, Mbak. Oh ya benar. Berarti aku nyusahi ya Mas ya kayak gitu kan? Ya. Ya kan sampean sampean digantung sama cowok. Dilamar juga Iya benar. enggak. Ya kan? Mm-mm. Dijauhin juga enggak, cuman di PHP-in. Kira-kira perasaan sampean kayak Enggak. gimana? Saya tanya. Ya Mas matilah. Ya kan Iya nggak aku bisa bingung begitu, itu Mbak. tuh. Istri saya itu setiap saya ngonten dia itu dengerin. Jadi anak-anak yang datang ke sini, dia udah dengerin konten dulu. Dan sampean tahu perempuan sama perempuan lebih mudah ilfil dibandingkan laki-laki. Iya. Ya kan? Biasanya dia nanya, sampean jelas dulu maunya kayak gimana. Bukan kita nggak mengejar uang, Mbak. Sekali lagi. Ya kan? Kita memang butuh uang, tapi kita nggak gila-gila banget sama uang. Kita punya majikan, ya. Ada beberapa agent yang berkolega dengan kami, dan ada 3 kolega itu yang selalu sampai detik ini memberikan majikan yang baik buat istri saya, buat teman-teman yang kita Yes. proses, gitu loh. Jadi makanya prestasi itu berusaha kita pertahankan. Makanya lumintu, Mbak, nggak mburu sing wakeh. Satu dipetani kan jadi rezeki. Iya. Gitu loh, Mbak. Jadi sampean harus berdamai dulu dalam diri. Saya mau cabut apa nunggu finish? Sampean kalau nunggu finish masih terlampau jauh dari sekarang untuk cari. Tapi saya tidak melarang sampean mau main ke sini. Wong saya bikin rumah yang Mas, lebih gede itu agar supaya Mas, siapapun bisa main gitu. Mas, Mas, nanti tak ke sana ya Mas. Aku tutup dulu ya Mas. Aku Oke, mau siap, semangat, siapkan sehat selalu. makan siang. Yuk, oke, yuk, Mas, bye bye, makasih ya Mas ya. yuk, Makasih. assalamualaikum, bye Bye bye. bye. Nah, orang kalau masih berat, sekali lagi, orang masih berat untuk meninggalkan majikan itu dalam benak saya itu pertanyaan. Kalau nggak faktor dari dalam diri masih punya utang ratusan miliar, ratusan triliun, atau belum menyelesaikan rumahnya, atau cicilannya dia nggak bisa kalau nggak dari situ satu. Terus yang kedua ada sesuatu yang tersimpan, ada udang di balik rempeyek, ya teman-teman semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.